Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat ya, supaya tetap dapat mengikuti pembelajaran di rumah bersama ibu. Belajar melalui jaringan atau dalam jaringan. Istilah eh, teknologinya yaitu belajar secara online ya. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum belajar, biasakan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian persiapkan alat tulisnya dan juga buku temanya ya. Dan yang penting, kalian harus selalu mencatat yang pentingnya dari setiap pembelajaran yang disampaikan melalui tayangan video ataupun dalam buku tema ya. Nah, baiklah anak-anakku, pada hari ini kalian belajar masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 2 yang kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, pembelajaran 5. Coba kalian buka buku temanya pada halaman 83. Kalian belajar mengidentifikasi, mengamati gambar yang ada di halaman 83 ya. Dan di halaman yang selanjutnya halaman 84. Nah, coba sebelum mengamati, Ibu ingin menjelaskan kembali ya bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda ya. Itu bisa kalian buktikan ya. Dibuktikan dengan cara yang mudah. Bila kalian mempunyai teman, apakah teman kalian sama tingginya dengan kalian atau berat badannya pun sama dengan kalian? Pasti ada yang sama dan ada juga yang tidak ya. Nah, itulah bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu memang tidak sama ya. Itu semuanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang seperti Ibu sudah jelaskan ya. Ada faktor keturunan keluarga atau genetik, kemudian faktor makanan, kemudian ada faktor olahraga, istirahat, rekreasi, dan juga lingkungan. Nah, di sini kalian harus memahami tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya. Tumbuh apa? Tumbuh itu artinya bertambah tinggi dan berat untuk ukurannya. Kemudian kalau berkembang itu kemampuan yang mengalami perubahan ya. Nah, di sini coba kalian amati ya untuk gambar yang pertama di sebelah kiri. Di sini kalian baca saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Nah, karena manusia ini dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya melalui beberapa tahap. Pertama pada masa di bawah 5 tahun atau balita, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia atau manula. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu akan terus mengalami perubahan di saat kalian berusia balita sampai dengan masa dewasa. Nah, di lanjut usia, pertumbuhan perkembangan yang dirasakan itu akan semakin menurun ya, karena fungsi organnya pun, organ tubuhnya juga sudah mulai menurun ya. Contohnya misalnya daya penglihatan yang sudah kurang jelas, kemudian telinga kurang mendengar, dan daya tahan pun daya tahan tubuh pun berkurang ya, atau cepat lelah. Nah, itu proses yang terjadi di saat masa usia lanjut atau manula ya. Jadi tidak mungkin kalau kalian dari anak-anak langsung loncat ke ke tahapan dewasa, itu tidak mungkin ya. Semua manusia hidup membutuhkan proses ya. Nah, kembali lagi di buku temanya di halaman 83, coba kalian perhatikan. Ada bacaan saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin dapat menggunakan
sepeda roda 2 dengan lancar. Nah, di sini menggambarkan bahwa Udin itu mengalami pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan ini proses bertambahnya besar dan tinggi ya. Kemudian perkembangannya mempunyai perubahan kemampuan. Yang tadinya si Udin hanya bisa menggunakan sepeda roda 3. Nah, sekarang seiring dengan perubahan usia, si Udin sudah dapat menggunakan sepeda beroda 2 ya. Nah, inilah ciri-ciri dari perubahan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, ini Udin mengalami perkembangan, jadi mengalami perubahan fungsi dan kemampuan ya. Jadi setiap gambar ini mempunyai makna ya. Nah, kalian harus dapat memahaminya. Kemudian gambar yang ketiga di jajaran kedua sebelah kiri ya. Saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Nah, artinya apa nih? Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Artinya Edo ini mengalami perkembangan ya, yang tadinya Edo itu hanya dapat menendang bola, sekarang si Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Nah, itu terjadinya perkembangan. Kemudian, rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, ini Edo berarti mengalami proses pertumbuhan ya. Jadi, kalian harus dapat membedakan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Itu contohnya sesuai gambar yang harus kalian amati. Nah, kemudian saling menghargai perbedaan. Dan biasanya orang itu ya, manusia itu tidak mempunyai hobi yang sama juga. Ada yang sama, ada yang berbeda maksud Ibu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada tiga gambar yang menjelaskan tentang perbedaan hobi atau kesukaan ya. Di sini Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun mereka mempunyai kesukaan yang berbeda, tetapi mereka semua saling menghargai perbedaan. Contohnya gambar ini, si Siti senang berolahraga lari di pagi hari, Dayu senang berolahraga renang, dan Lani senang bermain lompat tali. Semuanya menyukai jenis olahraga, tapi jenis olahraganya berbeda-beda ya. Nah, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun semuanya tetap harus hidup rukun dan dapat bermain bersama. Nah, jika kalian melihat teman kalian yang membutuhkan pertolongan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk selalu dapat menolongnya ya. Nah, untuk itu kalian harus belajar mempunyai rasa toleransi ya, mempunyai rasa tenggang rasa, mempunyai rasa kemanusiaan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun seperti yang kalian lakukan ya di saat belajar kelompok, berarti kalian belajar bekerja sama ya. Bekerja sama itu fungsinya untuk apa? Supaya pekerjaan yang dikerjakan itu akan cepat selesai. Nah, biasanya kalau bekerja sama itu memerlukan gotong royong ya. Nah, semua itu kalian harus belajar menanamkan sikap dari pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah fungsinya kalian misalnya di rumah belajar kelompok dengan teman kalian ya. Jadi, pekerjaan yang ringan pun akan terasa maksud Ibu pekerjaan yang berat pun akan terasa lebih ringan bila dikerjakan secara bergotong royong dan bekerja sama ya.
Nah, di sini di halaman 86 coba kalian perhatikan, apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki kesukaan olahraga? Coba kalian boleh saling menanyakan dengan teman kalian, apa kesukaan olahraga dari teman kalian? Pasti tidak ada yang sama. Bahkan kalaupun ada yang sama ya, tetapi kemampuannya akan berbeda. Nah, di sini yang kalian perlu ketahui ya, bahwa selain faktor genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, salah satunya adalah olahraga, kemudian istirahat dan rekreasi ya. Juga ada faktor lingkungan. Nah, di sini yang akan dijelaskan yaitu tentang pentingnya olahraga ya. Nah, kenapa olahraga itu penting anak-anakku? Selain dari nutrisi makanan yang bergizi, kemudian faktor keturunan. Nah, olahraga juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena apa? Jadi, kita itu memerlukan gerakan ya untuk maksud ibu, kita itu sebagai manusia perlu bergerak untuk memaksimalkan fungsinya ya. Jadi cara yang terbaik dilakukan yaitu dengan berolahraga. Nah, olahraga itu apa? Olahraga itu dapat sangat banyak manfaatnya ya. Jadi manfaatnya bagi tubuh itu akan membuat tubuh menjadi lebih sehat, kemudian badan kita tidak mudah terserang penyakit, dan tubuh kita pun akan kelihatan lebih segar ya. Kemudian kita perlu juga rekreasi. Nah, rekreasi ini apa? Rekreasi itu adalah merupakan kegiatan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran ya. Kalian perlu sebetulnya rekreasi sekali-kali ya. Jadi rekreasinya itu dapat dilakukan, dapat dengan mengunjungi tempat wisata, bisa berkumpul sambil bernyanyi atau menonton. Nah, itu salah satu bagian dari kegiatan rekreasi ya. Dan apalagi lebih senang kalau rekreasi itu kalian pergi bersama dengan keluarga ya. Dengan rekreasi tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali ya. Kemudian kalian juga perlu istirahat. Nah, ini diperlukan untuk mengembalikan kondisi tubuh setelah melakukan kegiatan ya. Nah, istirahat itu akan mengembalikan otak yang tegang menjadi lebih segar kembali ya. Jadi kalian perlu betul-betul istirahat dengan baik. Biasanya di usia kalian itu tidur yang lebih baik itu dalam satu hari itu sampai 12 jam. 2 jam tidur siang ya. Kemudian 8 sampai 9 jam itu tidur malam. Jadi tidurnya pun harus nyenyak dan nyaman ya. Itu untuk apa? Karena dengan istirahat yang cukup akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, selain tidur yang cukup, istirahat juga dapat dilakukan dengan membaca buku seperti buku ilmu pengetahuan, buku cerita lucu, bisa mendengarkan musik, bisa menonton atau berjalan-jalan menghirup udara di sekitar rumah kalian ya. Nah, biasakan beristirahat yang cukup, jangan terlalu banyak bermain ya. Nah, di sini kalian baca ya dari halaman 86, 87 sampai halaman 88. Nah, ada juga nih untuk pelajaran bahasa Indonesia. Maksud Ibu untuk pelajaran matematika ya. Halaman 88. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Nah, selanjutnya coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Itu Ibu sudah jelaskan ya di video YouTube ya yang Ibu upload ke YouTube, yaitu tentang teknik pengurangan dengan
cara meminjam ya, ataupun tidak meminjam. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek ataupun bersusun panjang. Kalian putar kembali tayangan YouTube-nya, makanya jangan dihapus ya. Nah, itu ada contoh untuk latihan. Latihan kembali untuk matematika. Jadi tugasnya untuk besok matematika. Kerjakan halaman 89 ya. Untuk pembelajaran 5 pada hari ini Ibu cukupkan. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.